Shalom, selamat hari Minggu, Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Tema, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Allah daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melakukan firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari hukum Tauratnya yang pertama dan maksudnya.
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dengan perantaran pengulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi.
Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-23 ayat 23 sampai dengan 28. Kita membacanya dengan responsoria. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kami tapuskanlah dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu terlebih cawan itu, maka setelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kejurigaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita pada hari ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Topik minggu kita pada hari ini, ulahun ma'uhum dohot hasitongan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Warta jemaat kita yang pertama, rumah ibadah tutup sementara. Sehubungan dengan surat keputusan pemerintah DKI Jakarta bahwa PPKM diperpanjang dalam pencegahan penularan COVID-19 yang penyebarannya sulit ditangani. Karena itu Gereja HKBP Volker mendukung program pemerintah tentang penutupan sementara rumah ibadah. A. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah sampai pemberitahuan atau tikting berikutnya. B. Partangyangan dan sermon seksi diliburkan sampai warta berikut. Ibadah kita akan dilaksanakan secara YouTube. Acara akan dibagikan sintua sektor masing-masing dan persembahan diberikan melalui sintua sektor dan melalui QR HKBP Volker. Yang kedua, pelajar CD. Diberitahukan kepada pelajar CD bahwa mulai hari Sabtu tanggal 14 Agustus tahun 2021 akan kembali dimulai pembelajaran CD secara online atau melalui Zoom jam 19.00 WIB. Diminta kepada anak atau pelajar CD untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Kedua, diakonia. Nama anggota jemaat yang sakit. Yang pertama, Nyonya Manurung Boru Simanjuntak, sektor Nasaret, dirawat di rumah. Kedua, Amang El Pardede, sektor Nasaret, dirawat di rumah. Ketiga, Nyonya R Situmorang Boru Manulang, sektor Yerusalem, dirawat di rumah. Nyonya Pardede Boru Simanjuntak, sektor Nasaret, dirawat di rumah. Amang Sintua B Sirait, sektor Nasaret, dirawat di rumah. Amang Sintua MA Panjaitan, sektor Nasaret, dirawat di rumah sakit Cikini. Dan yang ketujuh, Nyonya Simanjuntak Boru Sitompul, sektor Yerusalem, dirawat di rumah sakit. Marilah kita mendoakan anggota jemaat kita yang sakit. Kiranya Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Yeremia 33 ayatnya yang ke-6a. Kedua, daftar jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 2 Agustus sampai pada hari ini tanggal 8 Agustus tahun 2021. Di dalam lembar acara kita ada sebanyak 14 anggota jemaat yang berulang tahun.
Bagi namanya yang terdaftar maupun tidak terdaftar, jemaat dan parlado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. QR HKBP Volker. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Volker bahwa gereja sudah memiliki QR. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan Dana. Warta keuangan HKBP Volker, baik uang yang masuk maupun uang yang keluar, kita dapat memperhatikannya dalam lembar acara minggu kita pada hari ini. Saldo akhir Sabtu 7 Agustus tahun 2021 Huria sebesar 144.177.139 rupiah. Perawatan 5.143.340 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa pada saat ini, di mana kami boleh kembali datang beribadah bersama keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami ini boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, dan Tuhan senantiasa berkenan di dalam setiap pujian kami. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami Bapa, jemaat HKBP Volker yang ada di sektor kami masing-masing. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan anggota jemaat kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati akan kehidupan mereka. Biarlah Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, ruas kami yang sakit Tuhan, yang ada di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh anggota jemaat kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan melalui bilur-bilur darah Meyung Kudus, melalui jamahan tangan kuasa yang kudus, Tuhan sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit mereka Bapa. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, terlebih Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna bagi setiap jemaat kami, agar sungguh mereka boleh merasakan kasih kuasa Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami, pergumulan kehidupan anggota jemaat kami Tuhan. Tuhan yang Maha tahu akan semua pergumulan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, yang saat ini menjadi pergumulan dari anggota jemaat kami, Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat melewati setiap pergumulan kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena kami sungguh percaya Bapa, ketika kami mengandalkan kuat kuasa-Mu Bapa, kami boleh dimenangkan untuk melewati setiap masalah yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, semuanya itu boleh terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, saat ini kami berdoa Tuhan, buat setiap kami para haladomu di gereja kami ini. Kami berdoa buat inang pendeta kami, uluan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan inang pendeta kami Bapa, mampukan inang kami ini supaya melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui pelayanan inang pendeta kami ini Tuhan, khususnya kami ruasmu yang ada di HKBP Volker ini Tuhan, boleh semakin mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga inang pendeta kami Tuhan, agar kiranya kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang senantiasa menyertai di tengah-tengah kehidupan inang pendeta kami. Kami juga berdoa buat setiap kami Bapa, hamba-Mu, parladomu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, terlebih dalam pelayanan kami Tuhan. Bapa di surga, mampukan kami supaya kami boleh menjadi seorang parlado yang sungguh-sungguh setia untuk melayani Tuhan, yang mau boleh memberi hati kami Tuhan dengan tulus melayani Engkau, melayani jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, saat ini kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapa buat pemimpin kami, buat presiden kami, sampai pada staf-staf yang terendah Bapa. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah bangsa kami ini. Terlebih Tuhan, pergumulan tentang wabah virus corona yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan yang terjadi saat ini di seluruh dunia. Bapa di surga, kuatkanlah bangsa kami, kasihanilah kami, kasihanilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah lewat lawatan kuasa Tuhan yang kudus Bapa, kerinduan kami bersatu hati kiranya Tuhan yang mau memusnahkan Tuhan wabah sakit corona yang terjadi saat ini dari muka bumi ini ya Bapa, agar kami sungguh Tuhan boleh merasakan kehidupan yang normal seperti sedia kala, agar kami boleh kembali Bapa dapat beribadah di tengah-tengah gereja kami ya Bapa, dan kami boleh kembali bersuka cita Tuhan untuk terus hidup di dalam kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang saat ini mengalami kesusahan akibat adanya virus corona Tuhan, yang terpapar sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka Bapa. Biar dengan kuasa Tuhan mereka boleh disembuhkan ya Bapa. Yang saat ini merasakan krisis ekonomi Bapa, Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan kekuatan, Engkau yang kembali memulihkan perekonomian yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, di balik semua ini terjadi ada rencana Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Terlebih kami memohon Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami sungguh layak menerima kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia
kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat Amang, Inang, dan saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Seyogianya kita sudah mewartakan minggu yang lalu beribadah di gereja, tetapi pemerintah masih melanjutkan PPKM sampai tanggal 9. Walaupun demikian, marilah kita melihat peraturan pemerintah berikutnya, bagaimana kegiatan gereja kita. Dan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari kitab Yeremia 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarkan firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semua itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapa Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Saya bacakan sekali lagi ayat 9. Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, panggilan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini adalah tentang hal keadilan
dan kebenaran. Apa itu keadilan? Keadilan Allah adalah hukum Taurat. Jadi kalau kita mau melihat mana yang adil menurut Allah, yaitu lakukanlah hukum Taurat. Kita sudah diajak di sana melalui hukum Taurat apa yang patut kita lakukan dan apa yang dilarang untuk tidak kita lakukan. Maka ketika kita melaksanakannya, itulah keadilan Allah. Dan apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah? Kebenaran Allah adalah seluruh firman-Nya, segala ucapan yang keluar dari mulut Allah, termasuk kitab suci yang kita baca setiap saat. Itulah kebenaran Allah. Karena itu kalau orang yang percaya diajak, lakukanlah keadilan dan kebenaran, itu sama dengan lakukanlah hukum Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya. Orang yang melakukan hukum Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya, itulah orang yang melakukan keadilan dan kebenaran. Apalagi kalau kita baca dalam bahasa Batak, dipakai kata mangaramoti patik. Molo di halak Batak didokon mangaramoti ramot. Jadi dangadong natinggal rapi, tersusun. Inilah yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Halani molo taulahon patiki, taulahon hatan ni debata, ido dalan mangaramoti keadilan dan kebenaran. Lewat firman Tuhan pada hari ini diingatkan kepada kita bahwa Tuhan sangat serius menanggapi ketidakadilan dan menanggapi jika ada diperlakukan tidak benar. Telinga Tuhan sangat peka kepada jeritan-jeritan orang yang meminta keadilan. Tangisan mereka sangat peka di telinga Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengajak kita pada hari ini, termasuk kepada orang yang lemah, yang dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan janda, anak yatim, dan orang asing, adalah orang-orang yang biasa mendapat perlakuan yang tidak adil, tetapi terhadap jeritan mereka Allah sangat mendengar. Karena itulah lewat firman Tuhan hari ini, demi menjalankan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat Allah Israel, yang pada hal ini adalah Yehuda, Allah menyuruh nabi, yaitu Nabi Yeremia, supaya ia menyerukan kebenaran dan keadilan. Seruan ini jelas adalah seruan yang lantang, sebab bukan dikatakan di halaman atau di rumah-rumah, tetapi seruan ini jelas dikatakan di hadapan raja dan para pembesar. Karena itu bukan hal yang mudah yang dilakukan oleh Yeremia, tetapi yang dilakukan oleh Yeremia bagaimana dia menyerukan firman Tuhan
Itu jelas tadi kita baca di dalam ayat 2. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda yang duduk di atas tahta, engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang. Ini diucapkan kepada pemerintah, kepada raja, yang bahwa tugas raja yang utama adalah melakukan keadilan dan kebenaran. Apalagi sebenarnya kalau kita dibaca di dalam bahasa Batak, walau memang dalam bahasa Indonesia kita tidak temukan kata itu, kalau di bahasa Batak dipakai demikian, tua mahu tutonga-tongani bangso. Jadi kata turun ini menunjukkan bahwa dari semuanya hanya firman Tuhanlah yang lebih tinggi. Keahlian manusia, kesanggupan manusia, kemampuan keintelektualan manusia, semua adalah di bawah daripada firman Tuhan. Karena itu dalam bahasa Batak, tuat, katakan, pergi. Ini menunjukkan bahwa firman Allah lah di atas segalanya, baik itu kepada raja. Ini mau mengingatkan kepada Yeremia, walaupun dia bukan dari golongan raja, tetapi ia harus mengucapkan kebenaran kepada raja. Karena yang disampaikannya bukan kata-kata Yeremia, tetapi yang disampaikannya adalah firman Tuhan yang dari tempat tinggi, di mana raja juga harus tunduk kepada Allah. Apalagi kalau kita baca tadi pada ayat 2, hai raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Ini menunjukkan sedangkan nenek moyang mereka Daud yang terkenal adalah menjadi raja karena didudukkan oleh Tuhan. Apalagi raja-raja, yaitu keturunan Daud, nenek moyang mereka adalah didudukkan oleh Tuhan. Maka siapapun raja yang memerintah bagi orang Israel harus mendengar suara Tuhan. Dan jelas dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, diingatkan, sedangkan kalau ada pembawa berita presiden, kuasa pembawa berita presiden itu tentu ada. Apalagi lewat firman Tuhan hari ini, kuasa yang dibawa oleh Yeremia adalah terletak di dalam firman itu. Firman itu sangat berkuasa. Sama kalau kita ingat tentang penciptaan, jadilah maka terjadi. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan sangat berkuasa. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Allah tentu akan jadi. Karena itu sering kita dengarkan melalui firman Tuhan, firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam. Bisa pedang itu dipakai untuk yang baik, tetapi pedang juga bisa dipakai untuk memusnahkan. Demikian juga firman Tuhan hari ini yang dikatakan oleh Yeremia, dalam bahasa Batak dipakai kata tupol. Jadi Yeremia tanpa ragu, dia berkata dengan jelas, dari firman Tuhan hari ini dikatakan, jika engkau mendengar firman Tuhan atau mau melakukan firman Tuhan, maka hukum akan dibatalkan.
Sama seperti orang Niniwe, mereka mendengar firman Tuhan sehingga hukum tidak terlaksana bagi mereka. Justru kasih setia Tuhan nyata di dalam mereka. Dan jika melalui Yeremia umat Yehuda mendengar firman Tuhan, maka hukum itu akan dibatalkan, hukuman itu akan dibatalkan oleh Tuhan. Dan jelas tadi dikatakan pada ayat 5, maka tahta Daud akan diperpanjang, raja-raja mereka akan senantiasa memerintah. Tetapi dikatakan juga di dalam firman Tuhan, tetapi jika mereka Raja Yehuda tidak mau mendengar firman Tuhan, maka hukuman akan terlaksana bagi mereka. Istana mereka akan menjadi reruntuhan dan keturunan mereka akan binasa. Maka raja-raja akan mengambil bangsa mereka dan tanah mereka. Inilah yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan. Memang kalau kita perhatikan di dalam sejarah, sebelum bangsa Israel terbuang, yaitu Yehuda, ada 3 raja yang memang tidak turut firman Tuhan, yaitu Raja Yoahas, Raja Yoyakim, dan Raja Yoyakin, yaitu termasuk raja yang jahat di tengah orang Israel yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Karena itu jelas tadi di dalam firman Tuhan ayat 6, maka Tuhan akan menghukum mereka. Ayat 6 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Kalau kita ingat Gilead, apa yang kita ingat tentang kota Gilead? Gilead, kalau kita baca dalam Kejadian 31 ayat 48, yaitu kota di mana tempat perjanjian Yakub dan Laban, bahwa mereka tidak akan saling menyakiti. Jadi itulah kota Gilead. Dang boy nasida masih susaan di sima mabaib perjanjian. Karena itu Gilead artinya lasniroha nama noktong. Itulah kata Gilead. Tetapi Gilead itu dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini akan menjadi reruntuhan. Gilead yang tadinya adalah kota lasniroha yang manoktong akan menjadi kota reruntuhan. Dan yang kedua, kalau kita ingat Libanon, Libanon itu bagi orang Israel adalah kayu, di mana di Libanonlah kayu paling mahal, yaitu kayu ares. Kayu ares lah yang dipakai untuk membangun istana dan bait suci. Dan itulah yang kayu yang paling termahal. Tetapi dikatakan di sana Libanon yang adalah wilayah termahal itu pun bisa menjadi padang gurun dan tidak ada lagi ditempati. Dan itulah menjadi pertanyaan orang. Kalau kita baca tadi pada firman Tuhan ayat 8, dikatakan di sana, mengapa Tuhan melakukan hal seperti itu kepada kota ini? Mengapa Tuhan melakukan hal seperti itu kepada raja-raja Israel? Mengapa Tuhan memperlakukan hal seperti itu kepada raja-raja Yehuda? Ayat 9 dikatakan, itulah jawabnya. Oleh karena mereka telah melanggar, melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka.
Jadi inilah firman Tuhan yang menyapa kita. Maka jika kita lupa terhadap tugas kita, jika lupa terhadap perjanjian kita, maka dikatakan dalam firman Tuhan akan ada hukuman yang nyata kepada kita. Karena itu diingatkan kepada kita lewat firman Tuhan hari ini bahwa kalau kita menghadapi pandemi COVID ini, mungkin jelas ini juga adalah hukuman bagi kita. Pandemi ini hukuman secara menyeluruh kepada dunia ini. Mungkin ngamago ngolu na masiurupan, ngamago ngolu na masih hehean, ngamago ngolu saling tolong menolong. Tapi dengan adanya pandemi ini, seruan firman Tuhan juga diingatkan kepada kita supaya kita melakukan keadilan dan kebenaran, saling membantu, saling memperhatikan, saling tolong menolong, memberikan makan orang yang lapar, memberikan minum orang yang haus. Inilah jalan kita dalam memelihara hukum Kristus. Karena itu, sekalipun masa pandemi, apa yang menjadi tema minggu kita pada hari ini, melakukan keadilan Allah dan melakukan kebenarannya, itu dapat kita lakukan seperti kata firman Tuhan kepada anak yatim, janda dan orang asing, di mana kita bisa saling membantu. Demikianlah kita dalam memelihara hukum Kristus. Karena itu dimanapun kita berada, marilah kita mengingat firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sebab jika anak Tuhan tidak melakukan itu, maka Tuhan dikatakan dalam firman-Nya akan menghukum kita. Sebab anak-anak Tuhan harus melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, melakukan hukum dan firman Tuhan. Itulah tugas kita, kondisi apapun yang terjadi di dalam dunia kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika firman-Mu menyapa kami, bagaimana kami melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kami, walaupun masih dalam pandemi. Mungkin masa pandemi ini adalah panggilan untuk kami, supaya kami saling membantu dan saling memperhatikan. Karena itu Tuhan, ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Berkatilah gereja-Mu dimanapun orang Kristen berada, khususnya kami di HKBP Volker. Berkatilah Tuhan semua orang-orang yang sakit, yang percaya kepadamu maupun yang tidak percaya. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, khususnya bagi jemaat kami di Volker yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa terhadap mereka Tuhan hari ini. Biarlah tangan-Mu yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka dan menolong mereka. Biarlah Tuhan yang menjagai kami, supaya kondisi kami baik dan sehat, dan teman-teman kami yang sakit, Tuhan juga menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami pelayan hari Minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu 8 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati.